Apa jadinya jika perang melawan narkoba yang selama ini kita percaya ternyata dikendalikan dari balik meja kekuasaan? Seorang perempuan bernama Dewi Astutik ditangkap dan dilabeli sebagai bandar besar. Media ramai, publik puas, namun di balik penangkapan itu muncul pertanyaan yang tak pernah dijawab. Kemana perginya sebagian sabu sitaan? Ketika seorang perwira jujur mulai menggali lebih dalam, ia justru disingkirkan. Ketika seorang terdakwa mulai bicara, sistem berusaha membungkamnya. Inilah kisah tentang barang bukti yang dijual kembali, tentang kebenaran yang dikubur, dan tentang dugaan keterlibatan jenderal polisi yang selama ini tak tersentuh hukum. Ini bukan sekadar cerita narkoba. Ini adalah cerita tentang pengkhianatan dari dalam. Dan pertanyaannya hanya satu, jika hukum bisa dibeli, lalu kepada siapa rakyat harus percaya? Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Hujan turun deras di kawasan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Malam itu, lampu-lampu kontainer memantul di genangan air, menciptakan bayangan panjang yang menambah kesan mencekam. Di tengah kesibukan pelabuhan, sebuah operasi besar sedang berlangsung. Operasi yang kelak disebut sebagai salah satu penangkapan narkoba terbesar dalam satu dekade terakhir. Di balik garis polisi, AKBP Raka Pranowo, perwira menengah yang memimpin tim lapangan, berdiri dengan wajah tegang. Tangannya mengepal saat melihat seorang perempuan berambut pendek, mengenakan jaket hitam, digiring keluar dari mobil van. Perempuan itu adalah Dewi Astutik, nama yang selama ini hanya beredar sebagai bisikan di dunia gelap narkotika. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan. Dewi justru melangkah tenang, menatap lurus ke depan seolah ia tahu, malam itu bukan akhir dari segalanya. Operasi itu disebut sukses. 312 kg sabu diklaim berhasil disita. Media nasional langsung memberitakan dengan judul bombastis. Dewi Astutik dilabeli sebagai bandar besar. Publik bersorak, menganggap perang melawan narkoba akhirnya membuahkan hasil. Namun bagi Raka, ada sesuatu yang terasa janggal sejak awal. Saat penghitungan awal di lokasi, ia mencatat angka yang berbeda, lebih besar. Selisihnya tidak main-main, puluhan kilogram. Ketika ia mengonfirmasi ulang, seorang perwira berpangkat lebih tinggi hanya menepuk pundaknya sambil berkata singkat, "Sudah, ikuti saja laporan resmi." Kalimat itu terdengar biasa, tapi nada suaranya tidak. Sosok di balik layar. Beberapa jam setelah penangkapan, di sebuah ruang rapat tertutup di markas besar, layar besar menampilkan wajah seorang pria berseragam jenderal bintang 2. Rambutnya rapi, suaranya tenang, penuh wibawa. Namanya jarang disebut di media, tapi semua perwira tahu siapa dia. Irjen Aditya Wicaksana. Dalam rapat singkat itu, Aditya memuji kinerja tim. Ia menyebut operasi Dewi Astutik sebagai bukti komitmen institusi dalam memberantas narkoba. Tidak ada pembahasan detail soal barang bukti. Tidak ada sesi tanya-jawab. Rapat ditutup cepat. Terlalu cepat untuk ukuran operasi sebesar itu. Raka, yang ikut hadir sebagai perwakilan lapangan, keluar ruangan dengan perasaan tidak nyaman. Ia bukan orang baru. 20 tahun bertugas membuat instingnya terasah. Dan insting itu mengatakan, ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi. Dewi Astutik, bandar atau pion? Di Rutan Medaeng, Dewi Astutik ditempatkan di sel khusus. Keamanannya berlapis. Anehnya, ia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Bahkan saat penyidik membacakan ancaman hukuman seumur hidup, ekspresinya nyaris datar. Suatu malam, ketika Raka mendapat giliran mengawasi pemeriksaan lanjutan, ia memperhatikan satu hal mencolok. Dewi tidak pernah menanyakan soal pengacara. Ia tidak memohon keringanan. Yang ia tanyakan hanya satu. Barangnya, sudah dicatat semua. Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Bagi seorang bandar besar, kekhawatiran pertama biasanya hukuman. Tapi Dewi justru fokus pada barang bukti. Seolah ia tahu, sebagian dari barang itu tidak akan pernah masuk daftar resmi. Angka-angka yang tidak masuk akal. Beberapa hari kemudian, laporan resmi keluar. Angka sitaan sudah dipublikasikan ke media. Raka membandingkan dengan catatan lapangannya sendiri. Selisihnya semakin jelas. Ia mencoba menelusuri jalur administrasi. Setiap pertanyaan yang ia ajukan selalu mentok di satu titik.
Perintah dari atas. Semua berkas mengarah ke satu meja. Meja pengawasan khusus yang berada langsung di bawah kendali Irjen Aditya Wicaksana. Di saat bersamaan, kabar lain beredar di kalangan Intel. Sabu dengan kemasan identik dengan barang sitaan Tanjung Perak muncul kembali di pasar gelap Jakarta dan Batam. Cepat, terlalu cepat untuk jaringan baru. Bisikan di antara penyidik. Di kantin belakang markas, beberapa penyidik berbisik pelan. Tak ada yang berani bicara keras. Nama Dewi Astutik mulai dianggap hanya wajah depan. Orang yang mengatur jalur, pengamanan, bahkan penghilangan barang bukti, disebut-sebut berada jauh di atas. Seorang penyidik senior mendekati Raka dan berkata lirih, "Kalau kau masih mau karir panjang, berhenti gali. Ini bukan kelas kita." Kalimat itu bukan ancaman. Itu peringatan. Awal dari bom waktu. Malam itu, Raka duduk sendirian di ruang kerjanya. Hujan kembali turun. Ia menatap berkas Dewi Astutik yang terbuka di mejanya. Di halaman terakhir, ada satu catatan kecil yang ia tulis sendiri. Jika Dewi jatuh sendirian, kebenaran mati bersamanya. Ia sadar, apa yang ia pegang sekarang bukan sekadar kasus narkoba. Ini adalah pintu menuju jaringan yang jauh lebih besar. Jaringan yang mungkin dipimpin oleh orang yang selama ini dielu-elukan sebagai penjaga hukum. Dan tanpa ia sadari, sejak malam penangkapan itu, hidupnya sudah berada di jalur berbahaya yang tak bisa diputar balik. Karena kebenaran telah terlanjur dibangunkan. Udara pagi di Rutan Medaeng, Surabaya, terasa lembab dan pengap. Lorong panjang berwarna abu-abu itu dipenuhi gema langkah sepatu petugas. Di balik salah satu pintu besi, Dewi Astutik duduk bersila di sudut sel. Punggungnya menempel ke dinding dingin. Wajahnya tetap tenang, nyaris tanpa ekspresi. Ketenangan yang justru membuat siapapun yang menatapnya merasa tidak nyaman. Sejak penangkapan besar di Tanjung Perak, Dewi menjadi tahanan prioritas. Setiap geraknya diawasi. Namun anehnya, tidak ada satupun permintaan khusus darinya. Tidak ada tangisan. Tidak ada kemarahan. Seolah ia tahu, waktu sedang bekerja untuknya. Di sisi lain kompleks rutan, AKBP Raka Prano berdiri di ruang observasi kecil. Ia membaca ulang berkas pemeriksaan Dewi. Semakin dibaca, semakin terasa janggal. Jalur distribusi yang ditulis Dewi terlalu rapi. Terlalu steril. Banyak nama kurir, banyak titik serah, tapi nyaris tak ada pengendali utama yang disebutkan. Seolah ada satu lapisan yang sengaja dikosongkan. Interogasi senyap. Kesempatan itu datang pada malam ke-7 penahanan. Tanpa sorotan media, tanpa pencatatan resmi, Raka masuk ke ruang interogasi kecil. Lampu neon berpendar pucat. Dewi Astutik duduk di hadapannya. Tangan terborgol di atas meja. "Apa kamu tahu ancaman hukumanmu?" Tanya Raka membuka pembicaraan. Dewi tersenyum tipis. "Saya tahu, tapi saya juga tahu, saya tidak sendirian." Kalimat itu membuat Raka menghentikan gerakan pulpennya. Dewi mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menurunkan suara. "Pak Raka, di laporan saya memang terlihat seperti bandar. Tapi kalau saya benar bandar besar, saya tidak akan duduk di sini sendirian." Raka menatapnya tajam. "Siapa yang kamu maksud?" Dewi terdiam beberapa detik. Lalu ia menghela napas panjang. Orang yang memastikan barang bukti tidak pernah benar-benar habis. Sabu sitaan yang hidup kembali. Dewi mulai bercerita, bukan dengan emosi, melainkan seperti orang yang sedang membaca laporan keuangan. Ia mengaku bahwa sejak 2 tahun terakhir, sebagian sabu yang disita dalam operasi besar tidak dimusnahkan seluruhnya. Selalu ada jatah aman yang dialihkan. Barang itu kemudian diedarkan kembali melalui jaringan lama dengan kemasan baru, jalur baru, dan pengamanan ekstra. "Siapa yang bisa melakukan itu?" tanya Raka. Dewi tersenyum lagi. "Bukan saya. Saya hanya terima barang yang sudah bersih secara administrasi." Ia lalu menyebut sebuah istilah yang membuat Raka tercekat. Jalur pengawasan khusus. Jalur yang hanya bisa diakses oleh pejabat dengan wewenang tinggi. Jalur yang tidak tersentuh, satuan biasa. Dan semua jalur itu, menurut Dewi, bermuara ke satu nama. Nama yang tak boleh diucap. Dewi tidak menyebut nama itu secara langsung. Ia hanya menyebut ciri-cirinya. Jenderal aktif, sering tampil sebagai simbol pemberantasan narkoba.
dan memiliki kendali atas proses pemusnahan barang bukti nasional. Raka tidak perlu waktu lama untuk menyambungkannya. Irjen Aditya Wicaksana. Nama itu seperti bom yang meledak di kepala Raka. Ia menutup map di hadapannya. Jika apa yang dikatakan Dewi benar, maka seluruh sistem sedang dimainkan dari atas. Dewi bukan bandar utama. Ia hanya wajah depan yang mudah dikorbankan. Apa buktimu? Tanya Raka, berusaha tetap profesional. Dewi menatapnya lurus. Bukti tidak ada di tangan saya. Ada di laporan-laporan yang Bapak tidak pernah lihat. Tekanan datang dari atas. Keesokan harinya, Raka dipanggil ke markas Polda Jawa Timur. Di ruang kerja yang luas dan berpendingin-dingin, seorang perwira tinggi menunggunya. Bukan Irjen Aditya, tapi orang kepercayaannya. Kasus Dewi Astutik cukup sampai di sini, kata perwira itu datar. Fokuskan pemberkasan. Jangan melebar. Raka mengangguk, tapi dadanya terasa sesak. Tekanan itu semakin jelas. Semakin ia mendekati inti, semakin kuat dorongan untuk mundur. Sore harinya, ia menerima pesan anonim di ponselnya. Berhenti, atau kamu ikut tenggelam. Pilihan yang tak ada pilihan. Malam kembali turun. Raka duduk di mobilnya, memandang gedung rutan dari kejauhan. Ia sadar, sejak Dewi membuka mulut, tidak ada lagi jalan aman. Jika ia mundur, kebenaran akan terkubur. Jika ia maju, ia berhadapan dengan kekuasaan yang jauh di atas kepangkatannya. Di dalam sel, Dewi Astutik tersenyum kecil sendirian. Ia tahu pengakuannya telah dilempar seperti umpan, dan siapapun yang memakannya akan terseret ke dalam pusaran yang sama. Karena permainan ini bukan soal siapa yang bersalah, tapi siapa yang berani membuka pintu terlarang. Dan pintu itu kini mulai terbuka perlahan. Langit Surabaya mendung sejak pagi. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menekan kota dengan beban rahasia yang tak terucap. AKBP Raka Pranowo melangkah cepat memasuki gedung lama di Kompleks Polda Jawa Timur, bangunan arsip yang jarang didatangi. Disinilah laporan-laporan lama disimpan, dokumen yang biasanya hanya dibuka saat audit besar atau ketika ada masalah serius. Raka tahu, apa yang sedang ia lakukan bukan bagian dari prosedur resmi. Tapi setelah pengakuan Dewi Astutik, satu hal menjadi jelas. Kebenaran tidak akan muncul dari jalur normal. Ia membuka satu demi satu berkas pemusnahan barang bukti narkotika dalam 5 tahun terakhir. Polanya langsung terlihat. Hampir semua operasi besar memiliki kesamaan. Jumlah barang sitaan besar, proses pemusnahan tertutup, dan pengawasan langsung dari pusat. Nama yang selalu muncul di lembar pengesahan. Irjen Aditya Wicaksana. Angka yang selalu berkurang. Raka mencocokkan data lapangan dengan laporan pusat. Selisihnya konsisten, tidak pernah ekstrim, tapi cukup besar untuk menghilangkan ratusan kilogram sabu jika dijumlahkan. Yang lebih mencurigakan, setiap selisih selalu ditutup dengan alasan teknis, penguapan, kerusakan kemasan, atau kesalahan timbang. Alasan yang di atas kertas terlihat masuk akal, tapi mustahil terjadi berulang-ulang dengan pola yang sama. Raka menghela napas panjang. Ini bukan kebetulan, gumamnya. Jejak sabu yang muncul kembali. Di waktu yang hampir bersamaan, laporan intel dari Jakarta dan Batam masuk. Sabu dengan kemasan identik, logo kecil di sudut plastik dan jenis kristal yang sama, muncul di pasar gelap. Ciri khas ini hanya dikenal oleh penyidik senior. Itu adalah tanda dari barang sitaan resmi. Artinya satu, sabu yang seharusnya dimusnahkan, hidup kembali. Raka merasakan tengkuknya meremang. Jika benar, maka yang bermain bukan jaringan kecil. Ini operasi besar dengan perlindungan sistemik. Rekening-rekening bayangan. Dengan bantuan seorang analis keuangan internal yang masih ia percaya, Raka mulai menelusuri aliran dana mencurigakan. Tidak langsung ke nama Irjen Aditya. Terlalu berisiko dan terlalu bersih. Tapi ke lingkaran terdekatnya. Hasilnya membuat jantung Raka berdegup kencang. Beberapa rekening milik purnawirawan, staf sipil, dan perusahaan logistik fiktif menerima aliran dana besar, selalu bertepatan dengan waktu pemusnahan barang bukti. Uang itu kemudian mengalir terpecah, masuk ke berbagai sektor, properti, ekspor-impor, hingga kasino luar negeri. Semua jalur itu bermuara pada satu pengendali, kantor pengawasan khusus di Mabes. Peringatan terakhir,
Saat Raka masih menatap layar komputer, pintu ruang arsip terbuka. Seorang perwira senior masuk tanpa senyum. "Kamu terlalu jauh," katanya pelan tapi tegas. "Nama yang kamu sentuh bukan untuk perwira sekelasmu." Raka berdiri. Kalau hukum tidak menyentuh semua orang, lalu apa gunanya seragam ini? Perwira itu menatapnya lama. Seragam ini juga bisa jadi kain kafan. Tak lama setelah percakapan itu, akses Raka ke beberapa database diputus. Ponselnya tak lagi bisa mengakses jaringan internal. Ia resmi dikucilkan, tanda klasik bagi siapapun yang dianggap berbahaya oleh sistem. Dewi Astutik memainkan waktu. Di rutan Medaeng, Dewi Astutik menerima kabar lewat jalur yang tak tercatat. Ia tahu Raka mulai membuka lapisan yang selama ini tak tersentuh. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyimpan kegelisahan baru. Ia sadar, jika kebenaran terbuka setengah-setengah, ia tetap akan dikorbankan. Maka ia menyiapkan langkah berikutnya. Ancaman terbuka di persidangan. "Aku bukan mau bebas," gumamnya pada dirinya sendiri. "Aku cuma tidak mau jatuh sendirian." Bayangan sang jenderal di Jakarta, Irjen Aditya Wicaksana duduk di ruang kerjanya yang luas. Ia menerima laporan singkat tentang penyidik bandel di Surabaya. Bibirnya tersenyum tipis. Permainan ini bukan hal baru baginya. Selama bertahun-tahun, sistem telah bekerja sempurna. Barang bukti datang dan pergi, nama besar tetap bersih, dan pion selalu siap dikorbankan. Namun kali ini berbeda. AKBP Raka tidak mundur, dan Dewi Astutik tidak diam. Dua variabel yang tak seharusnya ada dalam rencana sempurna, menuju titik tanpa kembali. Malam itu, Raka menyalin semua data penting ke perangkat pribadi. Ia tahu, begitu langkah ini diambil, tidak ada jalan kembali. Ia bukan lagi sekadar penyidik, ia telah menjadi ancaman bagi kekuasaan. Di luar, hujan turun semakin deras. Dan di balik tirai kekuasaan, seseorang mulai bersiap mematikan api sebelum membakar semuanya. Namun Raka sadar satu hal, api kebenaran yang sudah menyala tak mudah dipadamkan. Pagi itu, suasana Polda Jawa Timur terasa berbeda. Bukan karena apel atau inspeksi mendadak, melainkan karena bisikan yang beredar cepat namun tak pernah diucapkan keras-keras. Nama AKBP Raka Pranowo mulai disebut dengan nada hati-hati. Ada yang memandangnya dengan simpati, ada pula yang menjauh seolah takut ikut terseret. Sejak akses databasenya diputus, Raka praktis bekerja sendirian. Ia tetap datang ke kantor, tetap mengenakan seragam dengan rapi. Tapi kewenangannya perlahan dilucuti. Berkas-berkas kasus penting tak lagi melewati mejanya. Ia ditempatkan sebagai perwira cadangan. Posisi yang terdengar netral namun sejatinya adalah bentuk pengasingan halus. Namun Raka sudah menduga ini akan terjadi. Yang tidak ia duga adalah seberapa cepat tekanan berubah menjadi ancaman nyata. Teror tanpa nama. Suatu malam, saat Raka pulang ke rumahnya di kawasan Wiyung, Surabaya, ia mendapati pagar rumah terbuka. Tidak ada barang yang hilang. Tidak ada tanda perampokan. Hanya satu hal yang mencolok. Berkas fotokopi laporan pemusnahan barang bukti tergeletak rapi di meja ruang tamu. Tanpa pesan, tanpa tanda tangan. Itu peringatan. Istrinya, Maya, menatap Raka dengan wajah pucat. "Kamu sedang berurusan dengan siapa sebenarnya?" tanyanya lirih. Raka tak menjawab. Ia tahu, semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman mereka. Dewi Astutik menaikkan taruhan. Di rutan Medaeng, Dewi Astutik mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia meminta bertemu pengacaranya, bukan untuk pembelaan, melainkan untuk menyusun pernyataan resmi di persidangan. Dalam berkas yang ia siapkan, Dewi mencantumkan kalimat yang mengguncang. "Saya bersedia membuka peran pihak-pihak yang selama ini berada di balik jaringan peredaran dan pemanfaatan barang bukti narkotika." Kabar itu sampai ke telinga Raka melalui jalur tak resmi. Ia tahu, begitu Dewi berbicara di ruang sidang, kasus ini tidak lagi bisa dikendalikan sepihak. Tapi ia juga tahu, Dewi sedang bermain api. Karena orang-orang yang disebut Dewi bukan sekadar pelaku kejahatan. Mereka adalah pemegang kekuasaan. Rapat darurat di Jakarta. Di sebuah ruang rapat tertutup di Mabes Polri, Jakarta, sejumlah perwira tinggi berkumpul. Wajah-wajah tegang. Tidak ada senyum.
Nama Dewi Astutik dan AKBP Raka Pranowo menjadi topik utama. Irjen Aditya Wicaksana duduk di ujung meja. Tenang, terkontrol. Kasus ini mulai berisik, katanya pelan. Kita butuh stabilitas. Seorang perwira lain mengusulkan pemindahan Raka ke daerah terpencil. Yang lain menyarankan agar fokus publik dialihkan ke isu lain. Semua opsi dibahas, kecuali satu, membuka kebenaran sepenuhnya. Aditya mengangguk pelan. Pastikan pion-pionnya diam. Dua pilihan, satu jalan. Raka menerima surat mutasi keesokan harinya. Penugasan luar daerah, efektif dalam 3 hari. Alasan administratif. Tidak ada penjelasan rinci. Ia menatap surat itu lama. Ini bukan akhir, melainkan penutup paksa. Malam sebelum hari terakhirnya di Polda, Raka bertemu diam-diam dengan analis keuangan yang dulu membantunya. Di sebuah warung kopi kecil, mereka berbicara tanpa menyebut nama. Data yang kamu punya cukup untuk menjatuhkan banyak orang, kata analis itu. Tapi juga cukup untuk menghilang kamu. Raka mengangguk. Aku tidak berniat jadi pahlawan, jawabnya pelan. Aku cuma tidak mau jadi bagian dari kebohongan. Ia memutuskan satu hal, data itu tidak boleh hanya ada di tangannya. Ketenanan sebelum gelombang besar. Di selnya, Dewi Astutik memejamkan mata. Ia tahu hari persidangan semakin dekat. Ia tahu banyak pihak berharap ia mendadak sakit, mendadak gila, atau mendadak bungkam selamanya. Namun Dewi telah menyiapkan kartu terakhirnya. Jika ia jatuh, ia akan memastikan banyak yang ikut jatuh. Menuju puncak konflik, malam itu, Surabaya kembali diguyur hujan lebat. Raka berdiri di depan jendela rumahnya, menatap lampu kota yang berpendar buram. Ia telah mengirim salinan data ke beberapa tempat aman. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Ini bukan lagi soal karir, bukan soal pangkat. Ini soal apakah kebenaran akan diberi ruang, atau kembali dikubur bersama mereka yang berani membukanya. Dan di Jakarta, seorang jenderal menatap layar ponselnya, membaca laporan terakhir. Permainan hampir selesai. Tapi siapa yang akan menang? Belum tentu sesuai rencana. Ruang sidang pengadilan negeri Surabaya pagi itu dipenuhi aparat bersenjata. Pengamanan diperketat jauh melebihi sidang narkotika biasa. Wartawan berdesakan di luar pagar. Kamera siap merekam setiap detik. Semua tahu, sidang Dewi Astutik bukan sekadar agenda hukum. Ini adalah pertaruhan besar. Di bangku terdakwa, Dewi duduk tegak. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tenang, nyaris tanpa emosi. Tidak ada lagi ekspresi santai seperti di awal penahanan. Hari ini, ia tahu setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa mengubah nasib banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Di barisan belakang, AKBP Raka Pranowo duduk sebagai pengamat. Ia tidak lagi terdaftar sebagai penyidik aktif kasus ini. Surat mutasinya sudah turun. Secara administratif, ia sudah disingkirkan. Namun justru karena itu, ia hadir tanpa beban jabatan. Hari ini, kebenaran akan diuji di ruang terbuka. Pernyataan yang membeku. Sidang berjalan normal hingga hakim memberi kesempatan Dewi Astutik menyampaikan pernyataan. Ruangan mendadak hening. Dewi berdiri perlahan, menatap ke arah majelis hakim, lalu mengalihkan pandangannya ke kursi jaksa, dan akhirnya ke arah penonton. Saya selama ini disebut bandar, ucapnya tenang. Padahal saya hanya pelaksana. Desas-desus langsung terdengar. Hakim mengetukkan palu, meminta ketenangan. Dewi melanjutkan. Sabu yang saya edarkan bukan seluruhnya berasal dari luar negeri. Sebagian adalah barang bukti yang tidak pernah dimusnahkan. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Beberapa aparat saling pandang. Jaksa terlihat gelisah. Dewi menarik napas, lalu mengucapkan kalimat yang sejak lama ditunggu dan ditakuti. Saya bekerja di bawah perlindungan pejabat tinggi. Jalur pengawasan, pemusnahan, dan pengamanan barang bukti dikendalikan dari atas. Ia berhenti sejenak. Jika saya jatuh sendirian, maka keadilan hanya sandiwara. Nama yang tak pernah diucap, tapi dipahami. Dewi tidak menyebut nama Irjen Aditya Wicaksana secara langsung. Ia hanya menyebut jabatan, wewenang, dan struktur. Tapi semua yang memahami sistem tahu siapa yang ia maksud.
Ruang sidang berubah panas. Sidang diskurs. Media langsung meledak dengan spekulasi. Potongan pernyataan Dewi menyebar cepat sebelum ada yang bisa menghentikannya. Di luar gedung, massa berkumpul. Kepercayaan publik yang selama ini rapuh, kini mulai retak. Gerak cepat dari atas. Di Jakarta, rapat darurat digelar. Pernyataan Dewi dianggap mengganggu stabilitas. Tim khusus dibentuk bukan untuk mengusut dugaan, melainkan untuk mengendalikan dampak. Beberapa saksi kunci ditarik. Beberapa dokumen dinyatakan rahasia negara. Proses hukum berjalan, tapi arahnya mulai dibelokkan. Nama besar tetap dijaga. Nasib Akbar Raka. Beberapa hari setelah sidang, Raka resmi diberangkatkan ke tempat tugas barunya. Wilayah terpencil, jauh dari sorotan. Tidak ada upacara. Tidak ada ucapan perpisahan resmi. Namun sebelum berangkat, ia melakukan satu hal terakhir. Ia mengirimkan salinan data, dokumen pemusnahan, aliran dana, dan catatan internal ke beberapa lembaga independen dan jurnalis investigasi. Tidak semua dipublikasikan, tapi cukup untuk memastikan satu hal. Cerita ini tidak akan hilang. Di dalam mobil yang membawanya pergi, Raka memandang keluar jendela. Ia tahu mungkin ia tidak akan melihat hasil dari apa yang ia mulai. Tapi ia juga tahu kebenaran tidak selalu menang cepat. Ia hanya butuh bertahan. Dewi dan akhir yang tidak tuntas. Vonis Dewi Astutik tetap berat. Ia dinyatakan bersalah. Namun banyak bagian pengakuannya tidak digali lebih jauh. Nama-nama besar tidak pernah resmi disebut di putusan. Dewi menerima vonis itu dengan kepala tegak. Saat dibawa keluar ruang sidang, ia sempat menoleh ke arah Raka. Tatapan mereka bertemu singkat. Tidak ada kata, tidak perlu. Mereka sama-sama tahu, perang ini belum selesai. Epilog, kebenaran yang ditinggalkan. Bulan-bulan berlalu. Beberapa pejabat dimutasi. Beberapa kasus lama dibuka kembali. Tidak ada satu ledakan besar. Tidak ada jenderal di Borgol. Namun kepercayaan publik sudah terlanjur terguncang. Karena masyarakat kini tahu satu hal penting. Bahwa dalam perang melawan narkoba, musuh terbesar tidak selalu berada di jalanan. Kadang, ia duduk rapi di balik meja kekuasaan. Dan selama kebenaran masih disimpan setengah-setengah, bom waktu itu akan terus berdetak. Menunggu siapa yang berani benar-benar menghentikannya.